Salam sejahtera dan sehat selalu kepada Ibu Christine. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk menjelaskan tentang asuransi. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi adalah perjanjian dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Setelah mengetahui arti dari asuransi, maka kita juga harus mengetahui manfaat dari asuransi tersebut. Manfaat dari asuransi adalah rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat, alat penyebaran risiko, tabungan dan atau jaminan kredit, dan peningkatan usaha. Landasan hukumnya antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Asuransi tentunya mempunyai resiko. Resiko industri perasuransian itu ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadinya kerugian. Nah, jenis-jenisnya resiko itu ada resiko murni, resiko spekulatif, dan resiko individu. Resiko individu itu bisa berupa resiko pribadi, resiko harta, dan resiko tertanggung juga. Tentunya ada cara-cara untuk menangani resiko tersebut. Cara-cara itu bisa seperti menghindari resiko, mengurangi resiko, menahan resiko, membagi resiko, atau mentransfer resiko. Prinsip asuransi itu ada 6, yaitu insurable interest, utmost good faith, indemnity, proximate cause, subrogation, dan contribution. Lalu, sifat insurable risk yaitu loss unexpected, reasonable, catastrophic, dan homogeneous. Peril adalah penyebab atau yang mungkin dapat menyebabkan suatu kerugian. Sedangkan hazard adalah setiap keadaan yang dapat menciptakan atau mendorong kesempatan timbulnya kerugian dari suatu peril. Hazard mempunyai 3 jenis, yaitu physical hazard, moral hazard, dan moral hazard. Asuransi juga mempunyai jenis usaha-usahanya. Nah, usaha asuransi itu dapat seperti asuransi kerugian, asuransi jiwa, ataupun reasuransi. Nah, ada juga usaha penunjang usaha asuransi, yaitu pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuaria, dan agen asuransi. Untuk skema reasuransi, ada resiko atau tertanggung di bagian paling atas. Selanjutnya di bawahnya ada tersebut PT Asuransi A. Nah, lalu PT Asuransi A tersebut mempunyai tiga anak buah di bawahnya.
yaitu bisa seperti PT asuransi atau reasuransi X, PT asuransi atau reasuransi Y, dan PT asuransi atau reasuransi Z. Nah, reasuransi ini juga mempunyai fungsi-fungsi, yaitu meningkatkan kapasitas ekspektasi, alat penyebaran risiko, meningkatkan stabilitas usaha, dan meningkatkan kepercayaan. Untuk skema koasuransi, ada risiko di paling atas atau tertanggung. Lalu di bawahnya ada PT asuransi A, PT asuransi B, dan PT asuransi C. Kontrak asuransi dinyatakan dalam bentuk polis yang terdiri dari DICE. D itu merupakan declarations atau informasi tentang risiko yang akan diasuransikan. I merupakan insuring agreement atau perjanjian. C merupakan conditions atau ketentuan. Sedangkan E merupakan exclusions atau pengecualian. Investasi dapat berupa deposito berjangka dan sertifikat deposito, surat-surat berharga yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, SBI, SBPU, surat pengakuan utang yang lebih dari 1 tahun, penyertaan langsung, bangunan atau tanah dan bangunan untuk tujuan investasi, pinjaman hipotek, dan pinjaman polis khusus untuk asuransi jiwa dengan jaminan nilai tunai polis mereka. Untuk pengukuran kinerja keuangan, kita akan memakai rasio LWS untuk lembaga asuransi. Solvency dan overall ratio mempunyai 2 rumus, yaitu solvency margin ratio dan akumulasi of capital. Rumus solvency margin ratio adalah modal disetor plus cadangan khusus plus laba dibagi premi neto. Jika lebih dari 33,33%, maka akan dianggap bagus. Yang kedua, rumus akumulasi of capital adalah modal disetor plus cadangan khusus plus laba dibagi total aktiva. Jika kurang dari 100%, maka akan dianggap bagus. Lalu ada profitability ratio. Profitability ratio dibagi menjadi 4. Yang pertama ada change in surplus. Rumusnya kenaikan atau penurunan modal sendiri dibagi modal sendiri tahun lalu. Jika lebih dari 0%, maka akan dianggap bagus. Yang kedua ada rasio beban klaim, yang rumusnya beban klaim dibagi pendapatan premi. Jika kurang dari 48%, maka akan dianggap bagus. Yang ketiga ada rasio beban manajemen, yang rumusnya beban manajemen dibagi pendapatan premi. Jika kurang dari 42%, maka akan dianggap bagus. Yang keempat ada rasio pengembalian investasi. Rumusnya hasil investasi dibagi rata-rata investasi 2 tahun. Jika lebih dari 15%, maka akan dianggap bagus. Lalu ada liquidity ratio. Liquidity ratio ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang rumusnya jumlah kewajiban dibagi total kekayaan yang diperkenankan. Jika kurang dari 100%, maka akan dianggap bagus. Yang kedua ada agents balance to surplus rasio, yang rumusnya tagihan premi langsung dibagi modal sendiri. Jika kurang dari 40%, maka akan dianggap bagus. Lalu ada premium stability ratio. Premium stability ratio dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada rasio pertumbuhan premi, yang rumusnya kenaikan atau penurunan premi neto dibagi premi neto tahun lalu.
Jika kurang dari 33%, maka akan dianggap bagus. Yang kedua ada rasio retensi sendiri, yang rumusnya premi neto dibagi premi bruto. Jika kurang dari 10% modal sendiri, maka akan dianggap bagus. Lalu ada technical reserve ratio. Technical reserve ratio ini hanya ada satu, yaitu rasio cadangan teknis, yang rumusnya cadangan premi plus cadangan klaim dibagi premi neto. Jika hasilnya di antara 40% dan 60%, maka akan dianggap bagus. Demikian penjelasan asuransi dari saya. Terima kasih.